Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nilawati, NIM 2101072065. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi akuntansi perbankan yaitu tentang pengenalan bank syariah. Adapun materi yang saya bahas ada 5, yaitu pengertian bank syariah, ciri-ciri bank syariah, prinsip bank syariah, perbedaan bank syariah dan bank konvensional, dan produk bank syariah. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi pertama, yaitu pengertian bank syariah. Secara umum, yang dimaksud dengan bank syariah yaitu bank yang sistem perbankannya menganut prinsip Islam, yakni keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan universalisme serta tidak mengandung garar, masyir, riba, zalim, dan objek yang haram. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS atau Bank Umum Syariah, UUS atau Unit Usaha Syariah, dan BPRS Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Baik, materi selanjutnya yaitu ciri-ciri bank syariah. Ciri-ciri bank syariah yang pertama yaitu dalam menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua menggunakan sistem bagi hasil atau profit sharing, bukan bunga. Yang ketiga peraturannya berdasarkan hukum. Yang keempat beban biaya yang telah disepakati ketika akad perjanjian dikeluarkan dalam bentuk jumlah nominal yang biasanya fleksibel dan bisa ditawar dalam batas yang wajar. Selanjutnya yaitu menggunakan presentase dalam hal kewajiban dan melaksanakan pembayaran selalu dihindari. Dan yang terakhir, di dalam kontrak pembiayaan proyek, bank tidak memberikan perhitungan menurut keuntungan pasti yang dihadapkan di muka. Ciri-ciri lain yaitu arahan dana yang berasal dari masyarakat berbentuk deposito atau tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan. Sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanahkan sebagai pernyataan dan di proyek yang dibiayai bank sesuai dengan prinsip syariah, sehingga penyimpan dana tidak dijanjikan imbalan yang nyata. Terdapat Dewan Syariah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan bank dalam sudut pandang syariah. Bank syariah sering memakai istilah bahasa Arab yang dimana istilah itu sudah tercantum dalam fikih Islam, dan terdapat produk khusus yakni pembiayaan tanpa beban murni yang sifatnya sosial yang mana nasabah tidak wajib mengembalikan pembiayaan atau al-qardul hasal. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dari bank syariah. Yang pertama yaitu ada mudarabah. Mudarabah merupakan suatu prinsip atas akad kerjasama antar sabilul mal atau pemilik modal dan mudarib atau pengelola dana, yang pembagian keuntungannya berdasarkan bagi hasil menurut kesepakatan awal. Apabila usaha yang dijalankan mengalami kerugian, seluruh kerugian ditanggung sabilul mal, kecuali ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan yang diperbuat oleh mudarib, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Prinsip mudarabah dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mudarabah mutlakah dan mudarabah muqayyadah. Prinsip yang kedua yaitu musyarakah. Musyarakah merupakan suatu prinsip bank syariah atas dasar akad kerjasama di antara dua atau lebih sahibul mal untuk mendirikan usaha bersama dan bersama-sama mengelolanya. Perihal keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung menurut kontribusi modal masing-masing. Jenisnya ada 4. Yang pertama yaitu syirkah mufawadah, syirkah inan, syirkah amal, dan syirkah wujuh. Prinsip yang ketiga yaitu waidah. Waidah yaitu suatu prinsip atas dasar titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain. Prinsip waidah digolongkan menjadi dua macam, yaitu waidah yad amanah dan waidah yad damanah. Keduanya berbeda. Waidah yad amanah bisa diartikan si penerima waidah tidak bertanggung jawab jika ada kehilangan dan kerusakan pada waidah yang bukan disebabkan kelalaian atau kecerobohan penerima waidah. Sedangkan waidah yad damanah yaitu si penerima waidah boleh menggunakan waidah atas seizin pemilik dengan syarat dapat mengembalikan waidah secara utuh kepada pemiliknya. Prinsip yang keempat yaitu murabahah.
Murabahah yaitu suatu prinsip yang berupa akad jual beli yang melibatkan bank dengan nasabah yang disepakati kedua belah pihak. Prinsip yang kelima ada salam. Salam merupakan suatu prinsip bank syariah di mana terjadinya suatu transaksi jual beli, suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli dengan harga yang terdiri atas harga pokok barang dan keuntungan yang ditambahkan telah disepakati bersama. Prinsip yang keenam ada istisna. Istisna merupakan suatu prinsip bank syariah di mana suatu transaksi jual beli yang hampir sama dengan prinsip salam, yakni jual beli dan penyerahan yang dilakukan kemudian, sedangkan penyerahan uangnya bisa dicicil atau ditangguhkan. Prinsip bank syariah yang ketujuh ada ijarah. Ijarah merupakan suatu akad pemindahan hak guna barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Yang kedelapan ada qard. Qard merupakan suatu prinsip di mana perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang yang dilakukan tanpa ada orientasi keuntungan. Namun, pihak bank sebagai pemberi jaminan atau pemberi pinjaman boleh meminta ganti biaya yang diperlukan dalam kontrak qard. Yang kesembilan yaitu ada hawalah atau hiwalah. Hawalah yaitu suatu prinsip yang disebut sebagai pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dan prinsip yang ke-10 ada wakalah, merupakan suatu prinsip bank syariah yang timbul karena salah satu pihak memberikan suatu objek perikatan yang berbentuk jasa atau dapat juga disebut sebagai meminjamkan dirinya untuk melakukan sesuatu atas nama diri pihak lain. Materi selanjutnya yaitu ada perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama yaitu dilihat dari segi prinsip. Pada bank syariah, prinsip bank syariah mengacu pada hukum Islam, termasuk pada Al-Quran dan hadis, serta diatur oleh fatwa ulama. Dengan begitu, seluruh aktivitas keuangan menganut prinsip yang Islami. Sedangkan pada bank konvensional, umumnya mengacu pada peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum yang berlaku. Yang kedua yaitu menurut tujuan dan fungsi. Bank syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan atau profit saja. Bank syariah melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Sedangkan bank konvensional memiliki tujuan keuntungan dengan sistem bebas nilai atau dengan prinsip yang dianut oleh masyarakat umum. Yang ketiga yaitu dari segi sistem operasional. Sistem operasional bank syariah menggunakan akad bagi hasil atau nisab atau nisbah antara pihak bank dan nasabah. Pihak bank dan nasabah biasanya melakukan kesepakatan berdasarkan pembagian keuntungan dan melibatkan kegiatan jual beli. Sedangkan pada perbankan konvensional biasanya menerapkan suku bunga dan perjanjian umum berdasarkan pada aturan nasional yang berlaku. Akad antara pihak bank dan pihak nasabah dilakukan sesuai dengan kesepakatan jumlah suku bunga. Perbedaan yang keempat yaitu terletak pada pengawas kegiatan. Pengawas kegiatan bank syariah terdiri dari berbagai lembaga seperti Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris Bank. Sedangkan pada bank konvensional, semua aktivitas bank umumnya diawasi oleh Dewan Komisaris. Perbedaan yang kelima terletak pada hubungan nasabah dan bank. Hubungan antara nasabah dan bank syariah terbagi dalam 4 jenis, diantaranya yaitu penjual-pembeli, kemitraan, sewa dan penyewa. Pihak bank syariah akan berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli jika menggunakan akad murabahah, istisna, dan salam. Sementara itu, pada akad musyarakah dan mudarabah, hubungan yang berlaku adalah kemitraan. Pada akad ijarah, pihak bank berperan sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa. Sedangkan pada bank konvensional, umumnya hubungan antara pihak bank dan nasabah yaitu debitur dan kreditur. Nasabah berperan sebagai kreditur, sedangkan bank berperan sebagai debitur. Perbedaan selanjutnya terdapat pada pengelolaan dana. Bank Syariah melakukan pengelolaan dana berdasarkan aturan Islam. Itulah mengapa uang nasabah tidak boleh diinvestasikan atau dikelola pada bidang usaha yang bertentangan dengan nilai atau aturan dalam Islam.
Sedangkan pada bank konvensional, umumnya dapat melakukan pengelolaan dana di dalam seluruh lini bisnis, menguntungkan di bawah aturan undang-undang yang berlaku. Perbedaan selanjutnya yaitu kesepakatan yang berlaku. Pada bank syariah melakukan akad dengan disertai oleh hukum Islam. Terdapat beragam jenis akad transaksi serta rukun dan syarat yang harus ditunaikan agar akad yang dilakukan antara pihak bank dan nasabah bisa sah. Sedangkan pada bank konvensional umumnya melakukan perjanjian secara hukum nasional. Perbedaan yang terakhir yaitu dari segi denda. Pada bank syariah, umumnya tidak ada aturan denda. Sebagai gantinya, pihak bank syariah akan melakukan kesepakatan bersama. Sedangkan pada bank konvensional, biasanya terdapat denda yang harus dibayarkan oleh nasabah ketika terlambat melakukan pembayaran. Selain itu, besaran bunga atau denda pun bisa meningkat apabila nasabah tidak bisa membayar hingga batas waktu yang telah ditentukan. Materi selanjutnya yaitu produk-produk bank syariah. Produk bank syariah yang pertama yaitu ada al-waidah atau simpanan. Prinsip al-waidah merupakan titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Penerima simpanan disebut dengan yad al-amanah yang artinya tangan amanah. Produk yang kedua yaitu ada pembiayaan dengan bagi hasil. Dalam bank syariah untuk penyaluran dana dikenal dengan istilah pembiayaan. Jika dalam bank konvensional keuntungan bank diperoleh dari bunga yang dibebankan, maka dalam bank syariah tidak ada istilah bunga, akan tetapi bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Produk yang ketiga yaitu ada bai'al murabahah. Bai'al murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini, penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah dengan keuntungan yang diinginkannya. Produk yang keempat yaitu ada bai asalam. Bai asalam artinya pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang. Produk yang kelima ada bai al-istisna. Bai al-istisna merupakan bentuk khusus dari akad bai asalam. Karena itu, ketentuan dalam bai al-istisna mengikuti ketentuan dalam aturan bai asalam. Pengertian bai al-istisna adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen atau pembuat barang. Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Produk yang keenam ada al-ijarah atau leasing. Al-ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam praktiknya, kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan leasing, baik untuk kegiatan operasi leasing atau financial leasing. Produk yang ketujuh ada al-wakalah atau amanat, yaitu penyerahan atau pendelegasian pemberian mandat dari suatu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat. Yang kedelapan ada al-kafalah atau garansi. Merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Produk yang kesembilan ada al-hawalah, yaitu pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain, pemindahan beban utang dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau factoring. Produk yang terakhir yaitu ada arrah, merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.